Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Sahabatku fillah yang saya cintai karena Allah, siapapun kita pasti ingin bisa melaksanakan ibadah puasa secara maksimal. Puasa kita bisa mendulang pahala, bisa menjadi jalan ampunan Allah bagi dosa-dosa kita. Tapi ada kalanya tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, hal-hal apakah itu yang bisa mengurangi pahala puasa kita? Ayo sama-sama kita belajar di Inspirasi Ibu Nurul. Pertama, marah. Marah adalah tidak bisa menahan perasaannya, tidak bisa menahan hawa nafsunya, sehingga apabila marah ini dilanjutkan secara berlarut-larut, akhirnya bisa keluar kata-kata yang kotor, yang bisa menyakiti orang lain, dan akhirnya sikap marah ini akan tumbuh rasa kebencian. Allah dan Rasulnya sangat tidak menyukai sikap marah. Karena itu ketika kita berpuasa, ayo kita latih supaya kita bisa memanage perasaan kita dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang senantiasa luas wawasan kita sehingga kita bukan menjadi orang yang pemarah. Kemudian yang kedua adalah kita tidak berkata-kata, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Di bulan puasa ini sama-sama kita mengontrol apa yang keluar dari lisan kita. Sehingga yang keluar dari lisan kita hanyalah hal-hal yang baik, hal-hal yang senantiasa bermanfaat. Karena apabila seseorang tidak bisa mengontrol pembicaraannya, akhirnya akan menjurus pada hal-hal yang sangat negatif. Bisa jadi akan menggunjing, bisa jadi akan menggibah, dan akhirnya sikap-sikap yang sangat tidak diridai oleh Allah ini akan menjadikan puasa kita gagal total dan sangat merugikan, karena puasa kita bisa jadi tidak hanya berkurang pahalanya, bisa jadi puasa kita akan sia-sia, tidak berpahala. Nah, Rasulullah menyampaikan, kul khairon aw liyasmut. Katakanlah pembicaraan yang baik atau diam. Daripada bicara yang tidak ada manfaatnya, untuk mengkontrol diri kita. Bagaimana kalau lisan kita pakai untuk memperbanyak berzikrullah, mengingat kepada Allah, atau kita bertilawah Quran. Nah, ini sangat bisa mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah berbohong. Dalam keadaan apapun, di bulan puasa atau di luar bulan puasa, dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa, sangat dilarang berbohong. Karena berbohong ini akan berlanjut pada bohong tingkat tinggi, yaitu bisa menjadi saksi palsu, bisa bersumpah palsu, akhirnya menjadi orang-orang yang tidak amanah. Nah, karena itu ayo kita jauhi sikap bohong ini. Berusaha menjadi orang yang jujur, karena bulan Ramadan adalah bulan penempaan, bulan pelatihan untuk diri kita menjadi orang-orang yang jujur untuk diri kita sendiri, kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang keempat adalah tidur sepanjang hari. Nah, banyak orang yang berpegang pada satu dalil, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Padahal ini tidak semuanya bisa kita terima. Bukan kemudian setiap yang tidur adalah ibadah. Karena yang dimaksud tidurnya orang puasa adalah ibadah adalah ketika seseorang menghindar dari kemaksiatan, menghindar dari satu dosa, kemudian dia tidur dengan maksud untuk menghindar dari kemaksiatan tersebut. Inilah tidur yang ibadah nilainya.
Tapi kalau tidur sepanjang hari, tidur terlalu lama, nah ini hal-hal yang mubah asalnya bisa menjadi makruh. Dan hal yang makruh ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah ketika seseorang senantiasa ketika berbuka terlalu banyak makan. Nah, ini pun ditinjau dari segi kesehatan juga sangat tidak baik. Karena sejatinya puasa, di samping kita melaksanakan perintah Allah, sejatinya manfaat dari puasa ini adalah lebih menyehatkan diri kita. Tetapi ketika orang kemudian berlebihan di dalam makannya, nah Allah menyampaikan, wa kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah menyampaikan, makanlah dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, karena Allah sangat tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan atau orang yang boros. Makan menjadi satu syarat untuk kita hidup, dan makanlah secukupnya, karena dengan makan yang secukupnya insya Allah dengan berpuasa kita akan menjadi lebih sehat. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita beraktivitas di bulan puasa ini dengan aktivitas yang membunuh waktu dengan hal yang sia-sia. Banyak orang yang membunuh waktunya supaya cepat berbuka puasa, supaya waktunya cepat maghrib. Akhirnya menjalankan hal-hal yang asalnya mubah menjadi makruh. Seperti apa? Misalnya ya menonton TV terus-menerus sepanjang hari berada di depan TV hanya untuk membunuh waktu. Nah, sebetulnya banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan, yang bisa mensupport puasa kita agar puasa kita itu lebih bermakna, lebih bernilai. Orang akan menjadikan diri kita ini orang yang produktif kalau kita bisa memanage aktivitas kita. Kita tetap beraktivitas seperti biasa. Puasa bukan menjadi penghalang kita untuk beraktivitas. Fa insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang penuh makna, puasa yang berkualitas, puasa yang mendulang pahala, dan akhirnya puasa yang menjadi jalan ampunan Allah bagi dosa-dosa kita. Yuk sama-sama kita menjauhi hal-hal yang saya sampaikan tadi, nasihat juga untuk diri saya pribadi, dan insya Allah juga bermanfaat bagi teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku fillah. Kita terus belajar, terus memperbaiki diri kita, terus mengupgrade diri kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.